Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar PABP kelas 5 pelajaran 6, yaitu materi Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang makna kandungan surat Al-Ma'un. Baik, maka mari anak-anak bersiapkan bukunya, buku paket PABP kelas 5, dan kita simak bersama penjelasan Ustadz Fahrudin tentang makna kandungan surat Al-Ma'un. Anak-anakku semuanya, ketika kita membaca surat Al-Ma'un, pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Maksudnya mendustakan agama itu bagaimana? Yaitu mereka yang mengingkari agama atau mengingkari hari pembalasan, hari akhirat. Siapakah mereka orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama, fadzalikalladzii yadu'ul yatim. Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala tu'amil miskin, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, maka dari itu kita tidak boleh menghardik anak yatim. Menghardik itu maksudnya apa? Ya, memarahi, menghina, mencaci atau mengusir anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan. Maka kita harus menyayangi anak-anak yatim. Juga anak-anak sekalian, kita juga harus selalu memberi makan orang-orang miskin jika mereka membutuhkan. Minimal kalau kita tidak punya, maka ya kita minimal tidak mencegah orang untuk memberi makan orang-orang miskin, karena orang-orang tersebut termasuk yang dikatakan oleh Allah, yaitu orang yang mendustakan agama. Ya. Sekali lagi, jangan sampai kita jadi orang yang mendustakan agama, ya. Yaitu tadi, ketika kita menemui anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang tidak mempunyai ayah atau ayah mereka sudah telah tiada. Kemudian anak semuanya, dalam ayat berikutnya Allah juga menjelaskan orang-orang yang mendustakan agama, yaitu mereka adalah salah satunya orang yang celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Yaitu siapa? Orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya sholatnya tidak khusyuk, ataupun sholatnya sering menunda-nunda waktunya. Kemudian juga mereka ketika sholat atau beribadah, mereka juga berbuat riya. Riya itu apa? Mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain, ya. Baik sholat, baik bersedekah dan yang lainnya. Tidak boleh kita mempertonton amal perbuatan ini dengan sengaja kepada orang lain agar dilihat orang lain, kemudian dipuji orang lain. Maka amal kita akan pahalanya akan batal ataupun hilang. Yang berikutnya adalah, yaitu orang yang celaka tadi adalah orang yang enggan menolong orang lain dengan barang berguna. Maksudnya adalah mereka itu pelit
ketika dimintai bantuan orang lain tidak mau membantu, tidak mau menolong, dan sebagainya. Nah, anak semuanya, lalu sikap apa yang bisa kita contoh atau kita teladani dari surat Al-Maun ini? Ya. Yang pertama adalah yang harus kita teladani dari surat Al-Maun ini, yaitu kita harus mencintai dan menyayangi anak-anak yatim dengan cara ya memberi santunan, memberi bantuan semampu kita. Kemudian jangan sampai kita memarahi mereka, menyayangi mereka. Kalau kita menyayangi anak yatim, insya Allah kita nanti akan dapat pahala yang besar. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Ketika ada pengemis datang ke rumah kita, maka kita beri bantuan semampu kita, baik mungkin uang atau makanan dan sebagainya. Yang ketiga yang harus kita teladani dalam surat Al-Maun ini, yaitu kita harus benar-benar menegakkan sholat, dilakukan tepat waktu, dan jangan sampai lalai, jangan sampai kita tidak khusyuk. Kita usahakan sholat kita khusyuk dan tepat waktu agar kita tidak celaka. Dan yang keempat, hindari perbuatan riya atau memperlihatkan ibadah kita dengan niat agar dipuji. Baik, itu saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tugas kalian adalah silahkan menghafal surat Al-Maun ya, direkam hafalan surat Al-Maun kalian, kemudian pakai voice note WA saja, kemudian dikirim ke Japri ke WA Ustadz Fahrudin ya. Sekali lagi tugas kalian adalah menghafal surat Al-Maun dengan bacaan yang baik dan benar, kemudian dikirim ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.